3 Hai hai hai, balik lagi di RWPP Plot. Darah iblis itu benar-benar ada. Kelamaan opening, langsung aja. Ini dia alur cerita Togen Anki episode 2. Ih, wibu. Shiki terbangun di sebuah ruangan dengan kondisi terikat. Di sampingnya sudah ada seseorang yang sedang push up dengan satu tangan di atas payung. Dia adalah orang yang datang dan membuat Shiki pingsan. Dia bernama Mudano Naito. Dia adalah iblis juga. Naito menjelaskan jika sebelumnya ada agensi Momotaro, maka untuk melawannya dibuatlah agensi iblis. Naito mencari orang-orang yang kemampuan iblisnya bangkit, lalu akan menilai mereka layak atau tidak masuk agensi iblis. Sashiki dipersilahkan bertanya, dia malah mengamuk, ngomel-ngomel. Karena itu, Naito memutuskan untuk menggunakan cara lain untuk menilai Shiki, yaitu dengan cara Shiki dicekik dengan dasi. 使えるやつか否か Darahnya mulai bercucuran. Shiki pingsan. Tiba-tiba darah yang keluar berubah bentuk dan menyerang Naito. Naito dengan cepat menghindar dan Shiki berubah ke mode mengamuk, yaitu mode iblisnya. Dan Naito diberondong peluru. Tapi Naito bisa selamat dan kita bisa melihat senjata iblis Naito, yaitu sebuah payung. Iblis Shiki lalu menyerang dan tamat. Belum deng. Shiki terbangun dalam wujud manusia. Naito sudah duduk di atas Shiki dengan kondisi sekitar yang hancur lebur. Karena merasa sudah kalah dan sadar Naito terlalu kuat, jadi Shiki coba merendah dengan bersujud dan memohon agar dia diangkat jadi bawahannya. Shiki ingin jadi kuat agar bisa membalas kematian ayahnya. Tapi Naito menolaknya karena Shiki tidak bisa mengendalikan darah iblisnya dan terus saja masuk ke mode iblis. Jadi saat ini Naito akan menghabisi Shiki. やつを野放しにできない Naito mengeluarkan sedikit darahnya dan merubahnya menjadi payung. Melihat itu, Shiki sadar akan sesuatu. Lalu dia berlari dan menggesekkan tangannya ke lantai sampai berdarah. Naito dengan santuy memanipulasi payungnya menjadi penuh duri sambil menerka-nerka apa yang akan dilakukan Naito. Naito melompat. Dia bertumbuh pada salah satu duri di payung Naito dan mengejutkan, Shiki berhasil memanipulasi darahnya menjadi senjata tanpa berubah ke mode mengamuk. Naito masih selamat dari tembakan itu. Naito menyadari jika Shiki sebenarnya masih dalam mode iblis, tapi Shiki berusaha menahannya. Naito lalu mengeluarkan jurus andalannya dan akan menghabisi Shiki. Tapi ajaibnya Shiki berhasil menahan perubahan iblisnya. Rupanya Shiki bilang dia meniru cara yang dilakukan Naito saat memanipulasi darah iblis dengan berteriak pada otaknya dan tangannya untuk membuat senjata. Tapi sebenarnya itu adalah teori yang salah. Yang Naito lakukan adalah dengan menahan amukannya dan kendali dari rasionalitas dan hanya mengambil sedikit saja dari kekuatan iblisnya. Tapi yang dilakukan Shiki, dia tidak menggunakan akal rasionalnya, tapi memakai insting untuk mengendalikan darah iblisnya dengan cara memaksa. Naito mengakui itu memang cara yang kasar tapi kuat. Sekali lagi Shiki memohon untuk dijadikan bawahan. Tapi Naito merubah payungnya. Dia tidak membunuh Shiki. Dia bilang akan menjadikan Shiki muridnya. Meski kebingungan apa yang dimaksud murid,
Naito menjelaskan jika tempat mereka saat ini adalah sebuah pulau yang disebut Onigashima. Di tengah pulau ada sekolah untuk para iblis, yaitu Akademi Resetsu. Itu adalah sekolah militer untuk iblis untuk melawan agensi Momotaro. Dan kebetulan Naito adalah wali kelasnya. Sekarang sudah resmi jika Shiki menjadi murid di Akademi Resetsu, sekolah iblis. Setelah berganti baju, Naito bilang jika bukan cuma Shiki yang lulus, bahkan Shiki adalah yang kemampuannya paling rendah di antara yang lain. Gak banyak bacot, Naito langsung meluncur dengan sepatu roda dan bilang Shiki punya 15 detik untuk sampai di kelas. Jika telat, akan dikeluarkan. インタラするな。教室まで15秒で行くぞ。そうか。じゃあ退学だな。 Setelah sampai di depan kelas, Shiki memikirkan bagaimana cara dia masuk. Dia ingin masuk dengan gaya. Nggak perlu basa-basi, Naito menendang pantat Shiki dan begitulah cara dia masuk ke kelas dengan hidung berdarah menghantam pintu. Karena mimisan, dia coba meminta tisu ke murid yang lain. Salah satu murid yang memakai masker bernama Jin Kogasaki. Bahkan dia sempat mengejek karena Jin tidak punya tanduk. Bilang kalau darah iblisnya belum bangkit. Taunya Jin menyembunyikannya dan Shiki lah yang belum bisa apa-apa. Jin bahkan mengejek Shiki jika hanya orang bodoh yang memamerkannya. こんなもん出してるやつはルーキー丸出しのバカだ。おい。 Perkataan itu membuat salah satu murid tersinggung karena dia juga menunjukkan tanduknya. Dia bernama Ikari Yaoroshi. Bahkan itu merambat ke murid lainnya seperti Kuina Sajaname, Juji Yusurabe, Homare Byobugaora, dan Rokuro Kiriyama. Mereka semua punya sifat yang berbeda. Shiki yang tak terima dihina oleh Jin menantangnya. Tapi tiba-tiba Naito datang dan membuat suasana kelas menjadi tenang. はい、見下してんだよ、花地君。おい。ここに遊びに来たわけじゃないよな。 Harusnya hari ini adalah pengenalan sekolah. Tapi Naito punya ide lain, yaitu main kejar-kejaran. Mereka akan main kejar-kejaran dengan Naito. Mereka harus kembali ke sekolah dalam 1 jam tanpa tertangkap oleh Naito. Jika tak sampai tepat waktu, akan dikeluarkan dari sekolah. Naito bilang ini adalah latihan. Jika lulus, mereka akan diletakkan di garis depan melawan agensi Momotaro. Naito tidak akan menggunakan darahnya, tapi para siswa bebas menggunakan kekuatannya masing-masing. Nanti, kalau mereka mengamuk, baru Naito akan pakai darahnya. Jin lalu meremehkan dengan bilang, bagaimana jika Naito dibunuh nanti? Naito malah nantangin, coba aja sini. Ya sekiranya begitulah katanya. 使わないナメプして向かってくるならそうなるぞ。殺す気で構わない。もし殺せたら即卒業。 Shiki melihat ini sebagai kesempatan untuk langsung melawan Samidare. Para murid menjadi bersemangat, termasuk Shiki. Dan episode ini selesai. Seperti apakah jalannya permainan ini? Siapa yang akan lulus? Besok di episode 3 kita akan tahu. Pantengin terus RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.